obrolan lagi. Kemarin sebenarnya obrolan kemarin, tapi gagal tayang karena pakai mic baru, bingung. Ya, sama seperti kemarin, kita makan sambil ngobrol. Hari ini ada istriku kelihatan mukanya. Udah lama kan nggak lihat mami kan? Tapi kalau kamu mau sembunyi, kamu tinggal aku bisa sembunyi, ya kan? Gak apa-apa. Kita hari ini lagi di restoran Chinese food, Ayam brang. mau makan yang sehat-sehat. Kalau kemarin aku makan warteg, tapi karena ada istriku harus makan yang sehat. Nah, istriku harus sehat. Mamiku juga harus sehat dong. Iya. Mana kalau ada aku makannya apa? Halo F Tony, Syananda, makan yang ada aja. Jevin, welcome. By the way ini juga sambil live. Jadi kalau teman-teman mau nonton live-nya langsung ya jam 12 siang. Standby di akun saya. Aku lapar. Hai Gigi Nona, Pipit, hai. Jadi aku Halo. kayak belum bisa Halo makan Jihan. sih. Iya, lapar berat. Ini kayaknya kedengaran gak sih suara saya? Pas lebih dekat ya? Kayaknya. Wah. Gini deh. Nah, lebih dekat lebih asyik. Kenapa kameranya ini jauh lebih cakep daripada kameranya? Oh, karena handphonenya juga jauh lebih mahal. Oh gitu. Lah, ini kenapa? Jangan belum bayar internet saya kuotanya. Lihat aku cakep banget di situ. Oh. Yang mana? Kamu filter yang mana? Ini lah. Oh ini. Bentar, ini cuma kurang filter aja. Sabar ya. Nah, Enggak bagusan ini. Itu apa filter? jenggotnya kayak Tony Stark. Ada filter yang lebih cakep lagi. Nah. Kosong kamu diganti apa? Ya. Apanya? Oh, tebunya kosong ya? Ini berlebihan nggak filternya? Iya berlebihan kali. Ganti apa? Oh, ganti minum apa? Chinese tea aja deh. Aku nggak boleh minta air mineral aja. Air mineral aja. Yes, thank you. Ini oke? Berlebihan. Berlebihan. Udah nggak apa. Aku sudah menerima. Muka aku apa adanya. Halo, thank you Andra. Halo Ardian, halo Pipit. Apa? Kita mau lanjutin ngobrol tentang kebahagiaan apa menurut saya. Kalian pilih temanya, mau ngomongin kebahagiaan atau mau ngomongin keputusan MK? Keputusan MK apa? Keputusan MK Mahkamah Konstitusi. Ada keputusan apa? Ada kasus apa? Hah? Kasusnya ini sengketa pemilu. Oh, apa? Hasil. Gak tahu apa sih hasil keputusan hari ini diumumin apa masih besok-besok ya? Ngomongin 271 triliun. Wah, iya ya. Ngomongin 271 triliun. Nomor satu yang jelas katanya kerugian itu 271 triliun itu bukan yang diambil sama suaminya Sandra Dewi. Tapi suaminya Dewi Sandra. Enggak. Keseluruhan. Bukan, itu total kerugian. Yang bisa terjadi. Jadi bukannya itu yang diambil sama suaminya Dewi Sandra. Kedua, 271 triliun tuh banyak banget ternyata ya. Aku sempat lihat yang video itu loh. Kalau kita nabung 1 miliar sehari ya, 1 miliar sehari itu aja nggak mungkin. Kita butuh 746 tahun untuk bisa mencapai 271 Apa tau triliun. nggak apa yang terlintas di pikiranku pas denger angkanya? Yang terlintas di pikiranku, buset iya kali duit di dunia 200 ini. Bayangin nih orang dosanya 271 triliun, 241 triliun dosanya, berat dosanya 241 triliun saya. Ya. Wah, saya sih mending nggak punya dosa dah dibanding dosanya 241 triliun. Itu kalau menurut agama Buddha reinkarnasinya kali 200 juta tahun. Aduh. itu 271 triliun kalau dibeliin kerupuk satu Indonesia renyah. Ya satu dunia bisa renyah ya. Krenyes kita kemana-mana. Sama yang kedua yang ada di pikiranku adalah kalau korupsinya di 241 triliun itu berarti proyek aslinya menghasilkan duit buat yang membayar si korupsi ini berapa? Iya juga ya. Kalau yang korupsi 271 triliun
Berarti proyeknya Oh, itu berapa untungnya berapa? triliun ya? Ini triliun loh, bukan billion. Mind blowing. 1 triliun tuh 1.000 miliar lah. Jarak antara 1 miliar dengan 2 miliar itu gede banget. Kok Edo, maaf ya dulu pas di Jogja acara Kominfo topi lu gua ambil. Emang iya? Topi apa? Aku aja nggak inget. Pantesan topi saya hilang. Nggak lupa. Udah buat kamu aja, saya ikhlaskan. Jadi kamu nggak perlu merasa berdosa. Kasih. Itu sudah buat kamu aja. Yeay, kita hari ini makan cabe. Lapar. Makan cabe. Ikan padako. Chinese food, makan apa itu? Bihun. Terus makan cumi, tepung. Oh, kamu kembaliin? Oh, kalian kamu ambil. Buat kamu aja. Halo Yudis, Adana. Kak Edo, saya mau main ke kantor, boleh? Boleh. Kapan mau main ke kantor? Yang di BSD atau yang di Bali? Yudis bukan di Bali ya? Berdoa dulu supaya bisa makan. Oh, Oh iya, udah. Banyak juga. Terima kasih. makanya aku bilang aku pakainya banyak. Ya, thank you. Mau lihat makanan kita? Oke. Makanan kita. Lumayan sehat makanan kita. Mau lihat makanan kita? Ya, oke. Saya kamera yang paling jago tanpa melihat monitor. Ayo makan dulu saya. Sabar. Oke. Iya, thank you. Sekarang saya tuh. Ini bukannya ini apa Hmm? kue wortel? Iya, kue wortel. Lobak. Kue itu kesibukannya apa? Kesibukan saya kerja sekarang. Makanya sekarang cuma bisa bikin konten kalau lagi makan siang. Iya, Edonya tuh akhir-akhir ini juga mulu tahu. Kalau siang saya. Saya bukan Cadaliu. Saya Eka Gustiwana. Oh, itu jauh banget. Makan. Lihatnya tuh jadi ke situ apa ke situ? Kalau mau baca komen ya di sini. Kalau mau ngobrol sana. Balik lagi ngomong 271 triliun. Kamu dari Manado? Horas. Oh, Horas sih. Kalau kamu punya 271 triliun, kamu mau apain duitnya? Tadi udah ada yang nanya sama kamu gitu. Kalau aku bikin watak gratis seluruh Indonesia. Tapi setelah berpikir ya, Prabowo Gibran berhasil jadi politik. Sebenarnya kayaknya dia mencuri ide saya untuk watak gratis deh. Oh iya. Waktu aku ke NTT sama Gibran kan dia bilang dia nonton Eji. Enak nggak ya? Kalau dia nonton enak nggak ya? Berarti harusnya dia nonton watak gratis dong. Kita sombong aja sombong. Coba tahu ide makan gratis itu sebenarnya dari watak gratis. Seirama sih. Aku bingung tapi orang-orang bisa bilang yang kayak punya 260 triliun pengen beli apa gitu. Aku nggak ada pikiran sekali. Iya, aku juga nggak pernah pikiran. Kayak nggak kebayang. Kayak mau beli apa juga kayak beli apa ya. Saking banyaknya itu duit sampai bingung mau beli apa. 271 triliun. Kalau kalian gimana? Kalau kalian punya 271 triliun mau beli apa? Aneh-aneh aja orang. Kalau saya sih mau nikah di Disneyland. Entah apa-apa. Mau kamu. 271 triliun tuh bisa bikin negara sendiri nggak ya? Lebih kaget. Makan guys. Ya nomor 1 triliun itu kalau dipakai untuk mensejahterakan dunia ini kan Tapi nggak bisa loh. bisa dong. Utang negara Jepang berapa? 200
$200 billion ya. 200 billion dolar berapa ya? Billion tuh miliar kan? Kalau di Tapi dolar. Dia beli bank. Iya. salah ya. Mirip anak MDP itu apa? Kalau kamu punya 261 triliun, terus kamu menggunakannya untuk hal duniawi juga, bukankah kamu nanti ujung-ujungnya akan sama menjadi orang-orang yang seperti mereka? Oh enggak? Pasti ujung-ujungnya akan melakukan sesuatu yang berdampak sama dengan mereka dong. Namanya bisnis. Itu loh yang bikin serem sih. Begitu waktunya 261 triliun, apakah kamu tetap akan menjadi orang yang benar? Halo Zai. Halo Rachel. Hai Lady X. Hai Legend. Sebenarnya ada nggak sih pebisnis yang pengusaha yang benar-benar kaya tuh dengan cara etis gitu? Kecuali dilahirkan ya. Kalau dilahirkan dosa orang tua. Tapi walaupun itu juga warisan orang tua, mau nggak mau kan kamu operasionalnya akan sama seperti orang tua. Mempertahankan. Kemudian mempertahankan. Susahnya kan itu orang tuh nggak bisa, kalau udah masuk ke lingkaran begitu udah nggak bisa keluar. Oke. Pak Hermanto Avian Crazy Rich dari Surabaya itu dari bawah. Oh iya benar. Hermanto Kanoko ya. Aku pernah ketemu juga sama dia. Bang, sosialnya butuh live operation specialist enggak, Bang? Butuh? Coba ngelamar aja. Emang kamu punya pengalaman itu? Bang, kalau nyapi bisa dapat sapi seekor nggak? Ekornya doang bisa. Belinya yang banyak ya. Terus saya kasihin deh ekornya. Balik lagi ke tema besar kita. Soalnya kemarin tuh belum selesai kan soal kebahagiaan. Yang kedua adalah ada orang-orang yang menaruh kebahagiaannya kepada kondisi. Apa itu? Jadi dia itu bahagia kalau bisa punya mobil A, BMW misalnya. Oh, itu kondisi itu seperti gitu ya. Kondisi. Kalau punya rumah 20 lantai. Iya. Dan bahayanya adalah banyak banget orang-orang yang secara tidak sadar itu dia tersiksa sama keinginannya. Dia nggak bahagia karena dia ingin sesuatu. Dalam artian bahwa karena dia memimpikan rumah yang besar, saking dia memimpikannya, dia tidak bisa menikmati rumah yang sedang dia tempati sekarang. Jadi karena dia memimpikan mobil sport, dia tidak bisa menikmati dan bahagia atas mobil yang dia miliki sekarang. Karena dia memimpikan pengen jadi bos, dia tidak bisa menikmati pekerjaan yang dilakukan sekarang. Nah, itu yang bahaya. Banyak orang yang depresi gara-gara mengkhawatirkan masa depan. Padahal kalau dinikmati, semua orang bisa bahagia. Kadang ya kalau aku kalau jalan-jalan kayak ke desa-desa gitu ya, ngeliat orang di desa tuh kayak lebih gampang bahagia dibandingkan orang kota, atau nggak deh? Iya. Soalnya sebenarnya ini kan maksudnya karena kita udah berumur, jadi kita udah menyadari hal ini ya. Misalnya nih, kayak orang yang tinggal di apartemen, mereka pengen banget punya rumah yang itu yang gede kayak Raffi Ahmad misalnya gitu. Tapi yang harus disadarin adalah punya rumah segede Raffi Ahmad itu misalnya nih ya, ada kekurangan juga. Sebagai contoh, nggak bisa bersihin sendiri, mau nggak mau harus sewa mbak
Maksudnya kan orang kan pikirannya, "Ih, kaya banget ya Raffi Ahmad tuh, penghasilannya segini, rumahnya segede ini." Tapi pengeluaran dia juga gede cuy. Dia harus bayar pembantu berapa orang buat ngurusin rumah doang gitu. Nanti bayar listrik berapa, buat itu rumah gitu. Terus yang satu lagi yang aku paling sadarin adalah, aku sendiri paling nggak suka rumah gede. Kenapa? Aku nggak tahu anakku di mana, suamiku di mana, posisinya lagi ngapain. Rumah segede itu coba, teriak panggil nggak bisa, harus pakai mic kali. "Sayang, di Halo, mana?" halo Mario. Gitu. Kalau nggak salah, aku punya temen yang kaya ya, itu rumahnya gede banget. Dia dari ruang tamu ke kamar mandi aja bisa naik busway dia. Oh, kalau kebelet gimana coba? Kalau menurut Anda, Iya, maksudnya jadi kayak, it's not as pretty as it looks lah, gitu. boleh Reza Bintang kirim aja CV-nya atau DM ke aku atau email ke socialblad at karir karir at socialblad.id. Aku lupa lagi. Kamu harus cek IG. Kamu harus cek akunnya socialblad dan marketing sih untuk lihat email HR gitu. Halo frustration, jangan frustration ya, bahagia ya. Oh, Kita lagi ngomongin bahagia kali. tapi membayangkan kalau aku tinggal di rumah gede, betapa kesepiannya sih. Karena nggak ada orang itu, nggak ada suara, nggak ada apa. Itu yang kedua. Banyak orang yang tipe orang yang bahagianya menggantungkan kebahagiaannya kepada situasi. Ini biar pembahasannya lebih dalam nih sayang, biar ini satu episode. Besok poin Oh ketiga iya. kebahagiaan. Nah, kalau ada orang-orang kan yang pasti bilangnya, ya tapi gimana dong, gue juga pun nggak pengen sebenarnya iri atau maksudnya menggantungkan kebahagiaan. Coba kamu ngomong yang kencang kan? Oh iya. Menggantungkan kebahagiaan Mhm. dengan kondisi gitu. Jadi what should I do? Maksudnya untuk spesifiknya nih, kan kita memberikan saran, dan bukan memberikan saran, kita kan sharing ini kita. Kalau kamu ada nggak cara kamu supaya tidak menggantungkan kebahagiaan dengan kondisi? Aku belajar gini. Aku baca dari buku Dale Carnegie bahwa manusia itu cuma bisa hidup di satu waktu. Apakah di masa depan dalam pikirannya, atau di masa lalu, atau sekarang. Jadi untuk kamu tidak khawatir sama masa depan, khawatir menginginkan sesuatu masa depan atau menggantungkan kebahagiaan kamu di masa depan, adalah kamu fokus dengan yang masa kini. Jadi iya kalau kamu, karena kita cuma bisa hidup satu waktu, masa depan, masa kini, atau masa lalu, ya kita harus konsentrasi dan bekerja dan fokus melakukan sesuatu di masa kini sehingga kita nggak khawatir sama depan. Gitu sih. Itu udah paling gampang. Makanya orang-orang kalau overthinking kan cuma kalau lagi malam hari kan, lagi nggak ada kegiatan, bengong, akhirnya frustasi karena dia pada saat dia lagi bengong gitu, dia lagi sedang hidup di kekhawatiran masa depannya. Mending kalau hidup di masa depannya dengan impian ya, wah suatu saat gue akan begini, itu happy. Tapi kalau banyakkan kekhawatirannya yang ada overthinking, dan anak-anak zaman sekarang kan masalahnya itu mental dia. Halo Mas Putro, halo Resmore, halo HFM. Kalau aku sih yang sederhana aja ya. Thank you Rosnya. Kalau aku harus mengakui aku nih orangnya sebenarnya sangat iri ya. Irian ya. Aku tuh gampang banget sih sama orang sebenarnya. Tapi kan aku menyadari kelemahan aku adalah itu ya, gampang sirik sama orang. Jadi aku berpikir what should I do supaya aku gak gampang iri sama orang. Sebenarnya kan iri itu kan muncul kalau kamu tahu apa orang lain yang apa kelebihan orang lain. Misalnya orang lain jalan-jalan kemana gitu ya. Makanya itu aku nggak pernah mau follow sosmed orang. Terus juga aku nggak terlalu sering main sosmed, kecuali orang-orang yang aku share. Karena kalau sama orang yang aku share pasti rasa sayang aku melebihi rasa iri aku. Misalnya orang kakakku misalnya ke Eropa gitu, kalau orang lain pasti aku sirik banget. Tapi kan ini kakakku kan kayak
I'm happy for her gitu Hmm, ya. hmm, hmm, Makanya aku nggak pernah mau follow misalnya artis A, artis B hmm. yang karena apa? Sekali lu lihat, sekali lu tahu, jadinya iri. Kalau misalnya lu nggak tahu mereka duit jajannya sebulan 500 juta, lu tuh nggak bakal bisa iri gitu. Jadi gitu sih, cuman hanya yang menghambat orang untuk melakukan hal yang sama seperti aku adalah orang tuh nggak mau dicap irian. Jadi mereka tuh nggak mau dibilang, oh jadi lu tuh iri gitu, jadi lu tuh irian. Mereka nggak mau terima gitu. Bagian membenci. Ya, begitu, enggak, gue nggak iri, tapi kan memang orang itu aja harusnya nggak boleh pamer, harusnya nggak boleh Oh, ini ya. gitu. Padahal sebenarnya aku mah orangnya, oh jadi lu tuh orangnya sirikan, iya. Aku orangnya irian. Iya, daripada aku bikin dosa dengan dia iri, mending mending yang aku aja lah, emang aku orang iri kan gitu. Tapi butuh kedewasaan untuk ngerti bahwa itu kelemahan kita. Iya sih, iya. Itu sih. Orang soalnya tuh banyak banget yang Makan nasi, biar nasi. Biar nasi, biar. ini aku punya Nasi. Hmm. Dan nasinya dikit aja. Gimana itu? Orang tuh takut dicap jelek gitu loh, kan? Hmm? Takut dicap jelek. Oh, Jadinya malah menutupi kejelekannya dengan ya, lebih memilih menyalahin orang lain. oh, Ya. misalnya kalau temen yang nggak deket-deket banget, aku nggak mau terlalu follow, karena ya itu, ya ntar aku membuat dosa dengan sirikan gitu kan. Tapi kan kalau bagi orang itu gila segala sombong banget, nggak mau follow Instagram gue gitu. Ya, tapi kalau setelah kamu ngomong gitu, aku jadi mikir, kayaknya aku juga gitu deh. Aku kalau lihat influencer lain itu dapat job apa gitu, ada rasa kayak kenapa bukan gue ya gitu loh. Tapi ini manusiawi lah. Memang kayak banget, cuman masalahnya dia itu nggak tahu kenapa orang-orang itu tidak mau mengakui sifat manusiawi kita gitu. Ya. Aku mute story aja. Mute post. Bentar tadi saya. Natasha bilang Cilola. Apa? Gila, romentong gak romantis. Ayo makan. Kalian udah pada makan siang belum? Ini lupa makan siang. Madu makan di mana? Kita makan di Ayo tahu. namanya Fire Prawn di The Breeze. Dekat kantor. Jalan kaki dari kantor. Kebetulan istriku lagi ke kantor. Kamu habis ngapain sih? Aku tuh tadinya mau ketemu Fajar Ais Dendeng, kangen. Jadi tadi tuh pagi-pagi aku datang, aku mau bikin surprise. Ngetok-ngetok gitu ruangannya dikunci. Aku mau. Tangan itu dikelepar guys. Minta tolong dibungkus boleh? Iya. Gitu deh intinya. Tapi sebenarnya dipikir-pikir ya, kalau aku melakukan hal itu, terus misalnya orang yang orang sebaliknya jadi ngatain aku tuh, ternyata orang istrinya Indonesia tuh sombong banget, nggak mau lo follow Instagram orang-orang biasa kayak kita. Sebenarnya Indonesia siapa, ayo? Yang Indonesia Ya, siapa? dia. Padahal Indonesia jadinya yang ngatain kan. Padahal sebenarnya aku bukannya sombong, tapi aku membatasi diriku aja supaya aku tidak disirikan. Pak. Kamu bihunnya aja Iya, sih. punya aja. Thank you. Kasih, tunggu ya. Ya. Teh segalon bikin kenyang nggak, Bang? Kembung loh. Oke, ini live-nya Jakarta Review. Thank you, Miss Togan. Join my team. Apa itu? Aku juga kurang gitu ngerti sama stiker-stikeran di TikTok ini. Kulkasnya di stikerin merah nggak? Masih ada lu yang inget kulkas kita di stikerin merah? Oh ya. Bang Edo kangen Indomie gram. Padahal belum cukuran. Saya mau bikin kumis saya kayak Tony Stark sebenarnya. Gimana, udah mirip belum? Tapi kayaknya nggak possible. Iya. Jadi sebenarnya poin kedua ini berakhir ke poin satu juga, which is ya
271 triliun. Itu poin satu kan, bukan ya? Wah, yang kemarin. Jadi sih ya kalau kamu mau happy ya. Enggak deh. Jadi harus mensyukuri melihat kelebihan kondisi kita sekarang. Ya nggak? Aku tuh mikir ya, bisa nggak ya aku ambil kesimpulan bahwa kondisi kita sekarang pasti lebih baik dibandingkan kondisi kita yang lalu. Tapi nggak juga ya. Ada juga orang-orang yang kondisi tahun lalu mungkin lebih baik dibandingkan kondisi sekarang ya. Aku sih merasa Atau semua perspektif kondisi, doang. iya perspektif emang semua kondisi itu sama aja. For example nih, kalau kita bandingin hidup kita sekarang kan, sama dulu pas kita masih tinggal di apartemen gitu kan. Maksudnya ya kita punya rumah lebih gede sekarang. Tapi ya dihitung-hitung sebenarnya apartemen mah udah lunas, kita mah sekarang utang lagi buat beli rumah. Jadi kan harusnya sebenarnya secara dihitung itu ya sama-sama aja. Dulu kita nggak punya rumah, tapi kita juga nggak punya utang. Gitu. Sekarang kita punya rumah, tapi kita masih ada utang buat ngelunasin rumah. Ya, to be honest kan itu kan ya beda-beda tipis ya. Maksudnya perbedaannya hanya di materi gitu. Nah, sebenarnya ya sama-sama aja. Dulu punya mobil dulu nggak punya mobil, sebenarnya motor, sekarang punya mobil. Ya dulu nggak perlu punya garasi, sekarang harus punya garasi, kalau nggak mobilnya mau ditaruh di mana. Oh dulu beli bensin, punya motor beli bensin, sebulan habis berapa, sekarang punya mobil, ya beli bensin habis berapa. Jadi itu ya sama-sama aja lah. Ya. Kalau kita lihat di sosmed kan orang lihatnya yang enak-enaknya aja ya. Tapi saya lihat Raffi Ahmad enak-enak semua. Aku nggak tahu Raffi Ahmad gimana, nggak pernah lihat aku. Tapi kalau aku yakin lah kayak orang kaya tuh oke lah ngomongin dia hartanya 200 miliar misalnya. Utang usaha dia berapa saya? Sama aja lah. Mereka sekali bikin usaha habisin duit se-M buat buka ini. Bahkan lebih dari se-M buka usaha. Sama aja lah. Mending kasih saya beliin kerupuk. Mungkin next lunch aku mau ngomongin soal ini, soal masa tua nextnya ya. Lah kebahagiaan bukan masih ada satu poin lagi. Apa sih? Kemarin minggu sih korbannya, sekarang udah mau hari Jumat udah mau khotbah baru, lupa makanya harusnya dicatat. Pokoknya kebahagiaan intinya kamu bisa bahagia. Yang terbaik adalah kamu menggantungkan kebahagiaan kamu kepada Tuhan, karena Tuhan yang tidak pernah berubah dan bisa menyediakan semuanya untuk kamu gitu. Meskipun hidup nggak selalu baik-baik saja, tapi penyertaan Tuhan itu selalu ada buat kita. Karena itu gantungkan kebahagiaan kita hanya kepada Tuhan, bukan ke 271 triliun ya. Nanti tangkap KPK. Ya udah. Fajar masih kameramen. Ya udah, thank you teman-teman. Udah siap, thank you yang udah kasih gift sama stiker. Saya kurang gitu ngerti tapi ya thank you. Aku upload juga kok di channel kedua, tapi cek aja yang namanya obrolan. Tadi ada yang nanya rambut. Apa? Kemarin Edo udah bahas rambut yang episode 1. Transplantasi. Nonton episode 1 makanya. Siapa nama itu yang O doang? Oke lah, transplantasi. Ada di episode 1 bilangnya, biar nanti dia nonton episode 1. Ada di episode 1 obrolan. Bye bye, thank you semuanya. Sampai jumpa lagi. Thank you for being you. XOXO. Thank you for being you. XOXO. Thank you for being you. XOXO.